Halo semua, perkenalkan nama saya Desi Marta Pardosi, NIM 21030691 dari PTNA Prodi Peternakan Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara dengan dosen pengampu Ibu Tati Vidianasari SPT MP. Di sini saya akan menjelaskan metabolisme dari protein, karbohidrat, dan lemak serta hubungannya. Soal yang pertama yaitu jelaskan proses pencernaan karbohidrat yang terjadi pada non-ruminansia dan ruminansia. Yang pertama, pada non-ruminansia, pencernaan karbohidrat dimulai dari mulut dengan pelumas saliva, lalu di dalam gizzard secara mekanis dan hidrolisis. Dilanjutkan di dalam usus oleh enzim pankreas, empedu, serta getah usus. Proses pencernaan ini hanya mampu menghidrolisis karbohidrat sederhana, sedangkan serat kasar tidak mampu didegradasi. Oleh karena itu, sebagian serat kasar lewat dari organ pencernaan masuk ke organ bagian akhir saluran pencernaan seperti sekum, kolon, dan rektum. Di bagian ini terjadi pencernaan. Selanjutnya, pada ruminansia. Proses metabolisme karbohidrat pada hewan ruminansia berlangsung di dalam rumen. Karbohidrat ini merupakan golongan polisakarida yakni serat kasar atau selulosa. Di dalam rumen, karbohidrat difermentasi oleh mikroba menjadi pirufat. Kemudian, asam pirufat yang dihasilkan akan diubah menjadi VFA, CO2, dan CH4. Soal yang kedua, jelaskan metabolisme karbohidrat pada hati. Dalam proses metabolisme karbohidrat dalam hati, hati melakukan fungsi spesifik berikut ini, yaitu menyimpan glikogen, mengubah galaktosa dan fruktosa menjadi glukosa, dan gluconeogenesis membentuk banyak senyawa kimia penting dari hasil perantara metabolisme karbohidrat. Hasil penting untuk mempertahankan konsentrasi glukosa darah normal. Misalnya, penyimpanan glikogen memungkinkan hati mengambil kelebihan glukosa dari darah, menyimpannya, dan kemudian mengembalikannya kembali ke darah bila konsentrasi glukosa darah mulai turun atau terlalu rendah. Soal yang ketiga, jelaskan proses pencernaan protein pada ruminansia dan ruminansia. Pada ruminansia, pencernaan pertama terjadi di rumen. Hasil pencernaan yaitu peptida, asam amino, dan NH3. Protein kasar yang masuk ke dalam rumen berasal dari pakan dan saliva. Selanjutnya di dalam rumen, protein mengalami hidrolisis oleh enzim proteolisis mikroba rumen menjadi peptida. Sebagian dari peptida akan digunakan oleh mikroba untuk sintesis tubuhnya. Sebagian lolos degradasi rumen, sebagian lagi dihidrolisis menjadi asam amino. Protein yang tidak terurai di dalam rumen karena tahan degradasi akan langsung masuk ke abomasum. Protein ini disebut dengan protein bypass. Dalam pemberian pakan, agar protein yang diberikan tahan terhadap degradasi di dalam rumen, protein tersebut dilindungi dengan kapsul. Sedangkan protein, selain protein bypass akan diurai menjadi asam amino bersama dengan senyawa NPN, akan digunakan oleh mikroba rumen untuk sintesis protein tubuhnya. Selanjutnya, bersama dengan protein yang dibentuknya akan masuk ke abomasum dan akan diuraikan menjadi asam amino. Sebagian kecil mikroba berupa bakteri dan akan menggunakan asam amino. Namun 82% bakteri akan mendominasi asam amino menjadi NH3 dan asam keto alfa yang selanjutnya diubah menjadi VFA. Protein yang tidak tahan terhadap degradasi rumen hanya akan menghasilkan protein mikroba. Selanjutnya pencernaan protein pada non-ruminansia. Di dalam tubuh, protein diubah menjadi asam amino oleh beberapa reaksi hidrolisis serta enzim-enzim yang bersangkutan, yaitu antara lain ada pepsin, tripsin, kemotripsin, karboksipeptidase, dan asam amino peptidase. Rangkaian proses pencernaan protein dimulai dari mulut. Di rongga mulut, proses pencernaan protein melibatkan gigi dan ludah. Namun, baik di dalam rongga mulut maupun kerongkongan, protein belum mengalami proses pencernaan yang sebenarnya. Pencernaan selanjutnya akan terjadi dalam lambung, di mana protein akan bereaksi dengan enzim pepsin yang berasal dari getah lambung. Selanjutnya, enzim pepsin sendiri hanya akan terbentuk jika HCl atau asam lambung menemukan protein dan melakukan penguraian rangkaiannya.
Enzim pepsin memecah ikatan protein menjadi gugus yang lebih sederhana, yaitu pepton dan proteosa. Hasil dari reaksi enzim pepsin dan protein kemudian akan bercampur dengan enzim protase di dalam usus halus. Protase berasal dari pankreas yang disalurkan ke usus halus. Protase mengandung beberapa prekursor yang akan menghidrolisis polipeptida menjadi asam amino yang berbeda-beda. Setelah protein berhasil diurai menjadi asam amino, selanjutnya jonjot usus yang terdapat pada ileum akan menyerap asam amino untuk dikirimkan melalui aliran darah ke seluruh sel-sel tubuh. Jika asam amino yang dihasilkan dari proses pencernaan protein memiliki jumlah berlebih, asam amino akan dirombak menjadi senyawa-senyawa seperti amoniak atau NH3 dan amonium atau NH4OH. Pada tahap selanjutnya, semua senyawa ini akan dibuang melalui saluran urin atau bersama dengan feses. Selanjutnya, soal yang keempat, jelaskan metabolisme protein di dalam hati. Di dalam rumen protein, pakan akan mengalami hidrolisa menjadi oligopeptida oleh enzim proteolitik yang dihasilkan oleh mikroba rumen. Oligopeptida selanjutnya akan diubah menghasilkan peptida dan asam amino yang digunakan oleh sebagian mikroba rumen untuk pertumbuhannya, terutama oleh Bacteroides ruminicola, di mana bakteri ini mempunyai sistem transport untuk mengangkut asam amino ke dalam tubuhnya. Bacteroides ruminicola bisa menggunakan 40% peptida di dalam rumen, sedangkan Butyrifibrio fibrosolven menggunakan kurang dari 10% untuk pertumbuhannya. Karena tidak semua peptida dan asam amino yang terbentuk dalam rumen digunakan oleh mikroba, di mana sebagian akan mengalir ke usus halus. Soal yang kelima, jelaskan proses pencernaan lemak pada tubuh ruminansia dan ruminansia. Pencernaan lemak pada ruminansia. Pencernaan lemak ruminansia dimulai dari aktivitas mikroba di dalam rumen terhadap lemak pakan yang akan membebaskan asam-asam lemak tak jenuh untuk kemudian diubah menjadi asam lemak tak jenuh tidak terserap rumen, melainkan terus ke alat pencernaan bawah atau usus halus di mana ia akan diserap atau menyatu dengan kilomikron. Kilomikron ini mengandung lemak dan protein serta mempunyai fungsi sebagai alat transport lemak dari usus halus menuju jaringan-jaringan tubuh. Di dalam usus halus, lemak dipecah menjadi asam lemak dan gliserol oleh enzim lipase. Gliserol meneruskan perjalanannya ke hati, sedangkan asam lemak tidak dapat langsung diserap oleh usus karena zat ini tidak larut dalam air. Penyerapan zat ini dipermudah oleh getah empedu yang akan mengemulsikan asam lemak menjadi suatu bentuk yang larut dalam air sehingga dapat diserap oleh mukosa usus halus. Lemak yang diserap masuk ke peredaran darah melalui vena porta ke hati melalui sistem limpatik dan ductus thoracikus. Sebagian lemak yang diserap terutama yang masuk ke peredaran darah melalui sistem limpatik dapat langsung disimpan di dalam jaringan. Sebagian besar yang diserap mengalami metabolisme dalam hati. Di sini tersedia suatu mekanisme yang mengangkut lemak dari hati menuju jaringan-jaringan. Selanjutnya itu pencernaan lemak pada hewan non-ruminansia. Sebagian besar lemak dalam pakan adalah trigliserida, sedangkan selebihnya adalah fosfolipid dan kolesterol. Saat lemak nanti masuk ke dalam duodenum, maka mukosa duodenum akan menghasilkan hormon enterogastrik yang menghambat sekresi getah pencernaan dan memperlambat proses pengadukan. Lemak yang mengemulsi oleh garam empedu dirombak oleh estrase yang memecah ikatan ester antara asam lemak dan gliserol. Garam-garam empedu mengemulsikan butir-butir lemak menjadi butir-butir yang lebih kecil, kemudian dipecah oleh enzim lipase pankreatik menjadi digliserida, monogliserida, asam lemak bebas, dan gliserol. Penyerapan lemak dilakukan dengan mengkombinasikan dengan garam empedu. Garam empedu dibebaskan dalam sel mukosa dan dipergunakan asam lemak dan gliserol untuk bersenyawa
dengan fosfat untuk membentuk fosfolipid. Fosfolipid distabilisasi dengan protein akan dilepas dalam sistem getah bening menjadi globul-globul kecil yang disebut kilomikron yang kemudian dibawa ke aliran darah. Selanjutnya, soal yang ke-6, jelaskan proses metabolisme lemak di dalam hati. Proses yang pertama ada hidrolisis atau lipolisis. Pada proses ini, lemak akan diputuskan ikatan ester trigliserida, fosfolipid, dan glikolipid yang dilakukan oleh bakteri rumen. Pada proses ini dihasilkan asam lemak, gliserol, dan galaktosa. Hasil tersebut siap dimetabolisme secara lanjut. Asam lemak tak jenuh akan dijumpai juga pada proses ini. Asam lemak tak jenuh atau linoleat dan linoleat akan dipisah dari asam lemak, gliserol, dan galaktosa. Setelah dipisahkan, asam lemak jenuh tersebut akan diubah menjadi VFA. Selanjutnya ada bakteri anaerofibio lipotikal digunakan untuk hidrolisis trigliserida. Selanjutnya bakteri butifibrio fibrosolven digunakan untuk menghidrolisis fosfolipid dan glikolipid. Beberapa faktor dapat mempengaruhi proses hidrolisis. Pada rumen diantaranya level lemak, pH, dan bakteri rendah. Proses yang kedua adalah hidrogenasi atau biohidrogenasi. Proses ini terjadi pada lemak tak jenuh hasil proses hidrolisis dalam rumen. Terjadi isomerisasi dari ikatan cis menjadi trans. Isomerisasi menyebabkan pengurangan asam lemak tak jenuh. Biohidrogenasi menyebabkan lemak esensial rusak, namun ternak tidak mengalami defensi. Lemak esensial dapat memenuhi kebutuhan lemak pada ruminansia. Kebanyakan lipid pada ruminan masuk ke duodenum sebagai asam lemak bebas dengan kandungan asam lemak jenuh yang tinggi. Lemak akan diserap oleh duodenum. Asam lemak rantai pendek hasil hidrolisis akan diserap oleh dinding rumen. Asam lemak rantai panjang akan masuk ke dalam epitelium dan usus halus. Pada usus halus, lemak akan disintesis menjadi gliserida dan asam lemak oleh enzim lipase. Asam lemak C14 membentuk triacylglycerol di dalam epitel usus. Triacylglycerol, fosfolipid, dan kolesterol membentuk kilomikron dan masuk ke peredaran darah untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Soal yang terakhir yaitu soal nomor 7, yaitu jelaskan hubungan antara metabolisme karbohidrat, metabolisme protein, dan lemak pada tubuh makhluk hidup. Keterkaitannya, metabolisme karbohidrat dengan metabolisme lemak adalah hasil akhir pencernaan lemak akan memasuki jalur metabolisme karbohidrat. Dengan itu, akan terjadi reaksi antara glukosa dan pirufat. Sementara itu, hasil akhir pencernaan lemak yang berupa asam lemak akan mengalami beta oksidasi menjadi unit-unit yang terdiri atas 2 karbon. Setiap 2 karbon akan mengikat 1 molekul CoA, kemudian menjadi molekul asetil CoA, yang akan masuk ke dalam jalur metabolisme karbohidrat. Asetil CoA yang berasal dari beta oksidasi akan disintesis kembali menjadi komponen lemak. Karbohidrat pun jika berlebih akan diubah menjadi lemak yang disimpan di dalam jaringan lemak yang ada di bawah kulit atau jaringan adiposa. Keterkaitan metabolisme karbohidrat dengan metabolisme protein akan mengalami 3 cara, yaitu yang pertama, asam amino akan diubah menjadi pirufat yang kemudian masuki jalur metabolisme karbohidrat. Yang kedua, asam amino ketogonik diubah menjadi asetil CoA yang dapat memasuki jalur metabolisme lemak. Yang ketiga, asam amino non-glukogenik dan non-ketogonik dideminasi dan langsung memasuki siklus Krebs. Melalui ketiga cara tersebut, akhirnya asam amino dapat menghasilkan energi dalam bentuk ATP, karbon dioksida atau CO2, dan air H2O seperti halnya karbohidrat. Demikianlah yang dapat saya jabarkan pada hari ini.
Sekian dan terima kasih.